Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Zulkan Channel. Kali ini saya akan mengisahkan mengenai Nabi Nuh. Nah, ini bagian pertama. Ini tentang Nabi Nuh. Untuk bagian kedua nanti akan saya kisahkan 3 anak Nabi Nuh yang menjadi cikal bakal peradaban manusia sampai hari ini. Kisah ini saya ambil dari nas-nas Al-Quran, hadis, dan juga ada Ibnu Katsir. Jangan lupa subscribe channel saya. Semoga channel ini bermanfaat dan bernilai ibadah bagi kita semua. Nabi Nuh alaihissalam ini merupakan generasi ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Seperti dikisahkan di video sebelumnya, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam, bahwa sebelum meninggal Nabi Adam alaihissalam masih sempat melihat anak cucunya sebanyak 400.000 orang, yaitu kurang lebih dalam rentang waktu 900 tahun usianya. Sampai sebelum diangkatnya Nabi Nuh alaihissalam, umat manusia tidak ada yang melakukan kesyirikan atau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Keingkaran manusia sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus tentunya hanya sebatas tidak melaksanakan syariat yang diturunkan kepada Nabi Adam, syariat yang diturunkan kepada Nabi Syed, syariat yang diturunkan kepada Nabi Idris. Namun itu sebagian kecil sahaja. Di antara anak cucu Nabi Adam tersebut terdapat orang-orang soleh, orang-orang yang menjadi panutan dan sangat disayangi di kalangan masyarakatnya. Ketika beberapa dari orang soleh itu meninggal, mereka selalu mengenangnya dan berdiri dengan sedih di makam orang soleh tersebut. Nah, di sini ada peran iblis. Iblis yang sejak sama-sama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjanji akan menyesatkan anak keturunan Adam yang sebelumnya hanya menggoda manusia untuk kemaksiatan yang sifatnya pembangkangan terhadap syariat. Kini iblis mulai mencoba untuk lebih kepada hal yang lebih dalam, yaitu kesyirikan atau menyekutukan Allah. Nah, ketika iblis melihat kondisi masyarakat saat itu labil karena ditinggal oleh orang panutannya, maka iblis akhirnya berkata, "Aku melihat kalian sangat sedih ditinggal orang itu. Maukah aku buatkan patung seperti orang itu di tempat perkumpulan kalian, sehingga kalian akan mengingatnya?" "Tentu," jawab mereka. Lalu patung yang dibuat iblis ditempatkan di tempat perkumpulan mereka. Mereka selalu mengenangnya. Salah satu nama orang soleh tersebut adalah bernama Wad. Nah, Wad ini yang dibuatkan patung oleh iblis. Lalu iblis akhirnya kembali menawari, "Maukah jika aku buatkan patung sepertinya di rumah masing-masing dari kalian, agar kalian bisa mengenangnya di rumah?" "Tentu," jawab mereka. Iblis kemudian membuatkan patung seperti itu di setiap rumah. Mereka pun mengenang orang saleh tersebut. Anak-anak mereka melihat apa yang mereka lakukan terhadap patung tersebut. Setelah anak-anak mereka beranak pinak dan tujuan awal hanya untuk mengenang Wad seperti yang dilakukan kaum pertama lenyap, itu akhirnya bergeser dari tujuan awal, yaitu patung-patung Wad akhirnya dijadikan Tuhan oleh cucu-cucu mereka yang kemudian mereka sembah selain Allah. Di masa anak cucu inilah kesyirikan mulai mengakar di masyarakat. Namun masih terdapat orang-orang soleh dan taat dengan syariat Allah. Satu di antaranya
yaitu Nuh. Allah Subhanahu wa taala tentu tidak membiarkan umat manusia yang ada di muka bumi pada saat itu semuanya musyrik atau melakukan kesyirikan. Lalu Allah mengangkat Nuh menjadi nabi dengan mewahyukan peringatan-peringatan kepada kaumnya. Waktu terus berlalu sementara perdebatan antara Nuh dengan kaumnya tidak kunjung berhenti. Nah, Nabi Nuh itu diangkat menjadi nabi menurut ahli sejarah pada usia 350 tahun. Dan seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Mereka pun ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang zalim. Meski Nuh menyampaikan dakwah selama itu, namun hanya segelintir orang yang beriman padanya. Nah, usia Nabi Nuh itu hampir 1000 tahun. Sedangkan beliau diangkat menjadi nabi itu pada usia 350 tahun. Nah, dakwah beliau itu ratusan tahun yang dilakukan untuk mengingatkan kaumnya. Apa yang terjadi? Nah, setiap kali satu generasi berlalu, mereka selalu berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak beriman kepada Nuh, harus memerangi dan menentangnya. Ketika anak-anak sudah mulai balik dan mengerti kata-kata orang tua, mereka sepakat untuk tidak beriman kepada Nuh sepanjang hidup. Berikut nas-nas terkait dikisahkannya Nabi Nuh alaihissalam di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf ayat 59 sampai 64, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, yaitu hari kiamat. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan nyata. Nuh menjawab, hai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun. Tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu, dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat. Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Nah, di ayat 63 ini sebuah riwayat mengisahkan bahwa kaumnya ini tidak percaya kepada utusan Tuhan itu dari golongan manusia, karena mereka meyakini bahwa utusan itu adalah dari golongan malaikat. Selanjutnya dalam surah Yunus ayat 71 sampai 73. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya, hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkan sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Lalu lakukanlah terhadap diriku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Di ayat ini menurut ulama bahwa Nuh itu menantang kaumnya yang mendustakannya.
Apalagi Nabi Nuh mendengar ada kesepakatan jahat di belakang yang akan membinasakannya. Namun Allah mewahyukan kepadanya bahwa tentang kesepakatan tersebut. Maka akhirnya Nabi Nuh pun menemui pemuka-pemuka kaumnya untuk segera melaksanakan niatnya kepada Nabi Nuh. Tapi di sini kaum-kaumnya itu tidak ada yang berani. Di ayat 72 dan 73 surah Yunus, Allah berfirman, "Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikit pun daripadamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya." Lalu mereka mendustakan Nuh. Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan tersebut. Pada surah Yunus ayat 72, Nabi Nuh ini menegaskan dirinya adalah golongan muslimin. Nah, muslimin ini berarti orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam surah Hud ayat 25 sampai 42, Al-Quran mengisahkan, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan." Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta." Berkata Nuh, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat dari sisinya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu? Apa akan kami paksakankah kamu menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?" Dan dia berkata, "Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui." Dan dia berkata, "Hai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tiada mengetahui yang gaib. Dan tidak pula aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang dipandang hina oleh penglihatanmu. Sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang zalim." Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nuh menjawab,
hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu, sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Malahan kaum Nuh itu berkata, dia cuma membuat nasihatnya saja. Katakanlah, jika aku membuat nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosaku, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasanku dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya, dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, yaitu jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Dan yang beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Setelah air di muka bumi menyusut, bisa digunakan untuk berjalan dan menetap, Nuh diperintahkan untuk turun dari kapal yang sudah berlabuh di atas gunung Judi. Setelah melalui perjalanan agung, Judi adalah sebuah pegunungan terkenal di Jazirah. Dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, yaitu turunlah dengan selamat dan diberkahi untukmu dan juga umat-umat yang akan muncul sesudahnya dari keturunanmu. Karena di antara orang-orang mukmin yang ikut naik kapal bersama Nuh, tidak seorang pun memiliki keturunan kecuali Nuh. Selanjutnya Allah berfirman, difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu dan umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Allah berfirman selanjutnya, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Semua manusia yang ada di muka bumi saat ini dari berbagai ras, seluruhnya berasal dari keturunan 3 anak Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Menurut Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, Sam adalah nenek moyang bangsa Arab, Ham adalah nenek moyang bangsa Habsyah, dan Yafid adalah nenek moyang bangsa Rom atau Romawi atau Yunani kuno. Nah, juga ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi.
Kisah ketiga, anak Nabi Nuh yang nantinya ini merupakan generasi yang akan melahirkan umat manusia sampai saat ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan juga kisah migrasi ketiga anak Nabi Nuh alaihissalam pada video selanjutnya, dan dukung Zulkan Channel dengan mengklik subscribe, like, dan share.